Ini Bud, saya jelaskan Bud. Ini kan RTC RST crash ya. RTC RST crash, artinya RST itu udah reset gitu loh. Ya. RTC RST crash. Kalau ini dicopot ya, maka fungsi RST-nya ya, RTC-nya nggak ada gitu ya. Sehingga tegangan dari CMOS ini adalah mempertahankan standby-nya IC SIO supaya SIO siap-siap menerima aba-aba daripada tombol power ini switch on gitu ya. Supaya firmware yang ada di BIOS ini dia akan standby terus, Pak. Ya, standby dia, siap-siap menerima perintah dari tombol power atau switch on. Begitu. Tapi ketika ada beberapa motherboard, ketika baterainya CMOS tidak dipasang, ketika dapat tegangan, SIO itu langsung mengirim sinyal S5 on begitu. Langsung nyala. Ya. Ada beberapa tanpa terpengaruh sama RTC reset ya, Pak? Iya. Jadi seolah-olah itu sudah ditekan tombol power kalau baterai CMOS-nya tidak dipasang begitu. Ketika dapat tegangan 3 PPCU ya, 3 pol ini kan dari sini awalnya nih. Ketika adaptor dipasang, maka regulator ini kan bekerja mengeluarkan 3 pol. Nah, 3 pol ini 3 pol always atau standby gitu. Yang disebut dengan tegangan wajib. Nah, karena ini tiba-tiba langsung hadir gitu loh. Ya. Kalau sebelumnya kan kalau ada baterai CMOS, di sini kan standby ada 3 pol RTC RST. 3 volt ada di situ terus, Pak ya. Betul, mempertahankan apa namanya? Firmware yang ada di shortbread dan EC atau SIO begitu. Maka dia udah standby siap-siap diperintah oleh tombol power gitu atau switch on oleh user. Tapi ketika CMOS tidak dipasang, maka sistem RTC RST crash-nya nggak ada. Sehingga ketika ada 3 PPCU ini hadir ke BIOS, firmware terkejut, SIO terkejut, shortbread terkejut, maka seolah-olah Anda dibangunkan tiba-tiba. Gitu. Dikageti. Dari tidur yang lama gitu, Pak. Ya, tidur lama gitu loh. Dibangunin tiba-tiba apa reaksinya gitu kan. Mungkin bisa lari langsung atau langsung ke air atau gimana kan kita nggak tahu. Ya. Benar nggak? Pernah nggak lagi nyenyak-nyenyaknya dibangunin tapi dengan cara dikejutkan begitu kan? Ya. Kaget lah ya. Kaget. Nah, gitu. Itu analoginya seperti itu. Gitu loh. Berarti kalau seandainya CMOS itu nggak ada, sebelum di switch 3 PVCU itu ya belum hadir, Pak ya? Belum hadir. Sebelum di switch, kalau ketika dimasukkan adaptor dicolokkan ya langsung hadir dia. Oh, sebenarnya PVCU ya ada di situ ya sebenarnya, Pak? Iya, 3 PPCU kan diolahnya dari ini regulator ini. Ini dapatnya dari mana? Dari pin. Pin ini dari mana? Dari adaptor atau dari baterai, begitu. Kalau misalkan CMOS dicopot, ya, baterainya terpasang, dia ada standby dari baterai 3 voltnya. Ya dari sini juga awalnya, tapi kan dari baterai itu kan ada terhubung 3 volt. Mana rangkaian charging? Ini ya. Nah, ini 3 volt ini. Baterai itu ada yang mengeluarkan 3 volt itu untuk clock dan data, begitu. MBCK dan MB data. Jadi dari baterai itu bukan hanya 12 volt yang keluar, tapi 3 voltnya juga ada. Itu untuk komunikasi data. Yang membaca bahwa baterai itu penuh, baterai itu tinggal 70%, baterai itu tinggal 50%, itu jalur ini. Gitu. Iya. Bisa, itu bilang HP-nya yang rusak itu, bukan dasarnya. Gitu ya, Bud ya? Iya, Pak. Oh, saya pikir itu bergantian, Pak, di saat baterainya CMOS nggak ada, dia ngambilnya dari 3 PVCU 35 itu. Enggak gitu. Enggak ya, Pak ya? Enggak gitu. Enggak bergantian. Itu kan terhubung. Ini di rangkaian on ya. Jadi satu. Nah, CMOS itu tegangan standby yang mengatur settingan BIOS itu, Pak. Betul. Ini kan terhubung ini. Ini ada perempatan ya.
Ini Iya, Pak. ini terhubung dari Oh CMOS iya. pakai dioda. Berarti ini CMOS diambil pun sebenarnya di situ di titik itu ada tegangan 3 volt ya, Pak ya. Di situ. Ada, iya ada. Ada, ini sebagai tegangan kerjanya. Begitu, Bud. Ya. Makanya Iya. ada beberapa motherboard yang ketika baterai CMOS-nya tidak dipasang, ketika langsung dicolok adaptor, dia langsung nyala motherboardnya. Langsung keluar ini salah ya. Langsung 3 keluar. PPCU. Ya, 3 PPCU keluar dan S5 on langsung keluar, dikeluarkan oleh IC CEO, perintah on begitu. Karena terkejut CEO-nya dia. Oh iya iya. Oh iya ya benar. Kalau CMOS ada kan di titik 2 itu udah ada tegangan terus ya, Pak ya. Ada tegangan terus begitu. Kalau seandainya nggak ada baterai CMOS, begitu adaptor Nol. dipasang, dia kan langsung belum masih 0 di titik 2 ini ya. Iya. Sebelum Betul. 3 PVCU mengalir ya, Pak. Ya. Masuk tapi agak lambat gitu, Pak ya, maksudnya. Nggak standby. Akhirnya terkejut gitu. Iya, akhirnya terkejut gitu loh. Begitu dapat listrik terkejut, maka ICCO langsung mengirimkan S5 on gitu. Iya, iya. Tuh. Itu kayak orang yang lagi tidur, ya, tidurnya nyenyak banget, dibangunin ya tanpa aba-aba lah, dia langsung lari gitu kan. Dibangunnya Oh, iya. terkejutkan gitu kan. Kayak misalkan banjir gitu kan. Atau kebakaran. Nah, lagi tidur langsung lari dia. Iya. Oh gitu ya. Oh bedanya ya kalau pakai baterai CMOS di pin 2 dia ada tegangan 3 volt, kalau nggak pakai baterai CMOS meskipun dia terhubung sama pin 3 VPCU dia belum ada tegangan 3 volt. Betul. Sebelum adaptor disolokan itu ya. Iya, betul. Oh. Iya, soalnya saya pernah ngalami juga baterai CMOS diambil itu begitu charger masuk dia langsung nyala. Iya, karena terkejut tanpa iya. ditekan tombol switch. Tanpa ditekan tombol powernya atau ditekan switch on, dia langsung nyala gitu kan. Iya. Tapi tidak semua motherboard seperti itu. Kenapa itu, Pak? Ada yang terkejut kok, ada yang enggak. Firmware-nya beda, udah selesai. Oh, firmware di BIOS itu, Pak ya, Mas? Ya. Oh. Berarti yang membedakan itu firmware yang di dalam BIOS itu, Pak. Firmware Dia nyala apa enggaknya itu, Pak. ya. Karena firmware itu bahasa biner, bahasa mesin, ya. Yang kalau diekstrak file biner itu apa? File BIOS itu file biner. Kalau diekstrak itu isinya 001 001 001 gitu. Artinya 1 itu enable, ya. 0 itu disable atau off begitu. Jadi kalau 1 itu ada tegangan, 0 itu tidak ada tegangan begitu. Kayak di sini. S5 on ini sebelumnya 0, ya. Ketika ditekan tombol power, dia sinyalnya jadi 1. Artinya 1 adalah on gitu. Mengeluarkan tegangan 3 volt gitu. Aktifkan begitu. Wah, Begitu. sorry Pak, saya kira udah selesai. Wah, Gitu. barusan agak kurang enak, saya lagi ngomong tiba-tiba hilang ini. Oh iya, dikasih bonus. Padahal baru mau kerjain tugas. Saya kira udah habis. Ya, oke. Ini untuk tugasnya udah dipahami ya? Dikit-dikit Pak, mudah-mudahan benar. Ini. Jadi selamat mengerjakan PGS itu. tugas ya. Selamat mengerjakan. Yang ininya nggak usah dihiraukan dulu ya. Nanti Yang ini mana, Pak? saya jelaskan yang ini. Oh iya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana logika PQ39 itu bisa bekerja. Fungsinya PQ39 itu untuk apa sebetulnya gitu kan. Ini dia dual MOSFET ya Pak? Dual MOSFET ini ya? Betul. 2 transistor jenis PJT. Iya. Tipe yang berbeda. Ada tipe NPN dan PNP begitu. Jadi ini adalah komponen di dalam komponen.
kakinya ada 6. Nanti ini saya jelaskan di rangkaian separator. Ini fungsi daripada power selector tuh di sini. Jadi dia akan memilih dari mana listrik didapat. Apakah dia mendapatkan listrik dari baterai atau charging atau dari adaptor. adaptor begitu. Ya. Oh, fungsinya begitu. Iya. Tapi saya Tapi ada juga yang nggak pakai ini, Pak. PG39. Dia cuman langsung ke IC Acin apa itu, Pak? Ada juga, tergantung pola skemanya, tapi ujung-ujungnya sama sebetulnya tujuannya, yaitu memilih sumber listrik. Begitu. Pak, ketika contoh nih, ini kan 19 volt nggak nyebrang nih. Kadang kan ada yang ambil jalan pintas kan, Pak, langsung di jumper gitu. Itu berarti MOSFET-nya jebol ya? Biasanya yang langsung di jumper itu karena MOSFET-nya tidak mau bekerja, gitu loh. Tapi itu tidak disarankan, ya. Kalau MOSFET penyeberangan ini tidak bekerja, ya, tidak nyebrang, tidak bisa menyeberangkan listrik, tidak disarankan di jumper. Begitu. Kalau misalkan mentok-mentoknya, ya, jangan di jumper, pakai dioda aja. Yang dioda yang mengarah ke sini, gitu. Parah-parahnya nih. Parah-parahnya. Diganti ke 1 ke 8 gitu, Pak ya. Diodanya. Ya, dari kaki 1 2 3 ke kaki 5 6 7 8 begitu diodanya. Ini copot dulu nih. Cari dioda yang pimaknya 19 volt gitu, ya. Pasang di sini seperti ini pasangnya. Arah diodanya seperti ini. Itu kalau di jumper apa pengaruh di charging nanti? Nah, ini seperti inilah diodanya kira-kira ya. Seperti itu arahnya. Pengaruh, Bang. Udah kebalik pasang diodanya. sering lihat. Ini saya pernah di jumper ya, Laptop hidup gitu kan. Baterai, Pak. Gantinya jumper gitu, kalau nggak nyebrang pakai dioda, gantinya jumper. Tapi beda dengan menggunakan dioda. Kalau jumper itu ada fungsi penyearah gitu kan. Ya, ada fungsi penyearah. Jadi ketika di sini ada short ya, di area ini aman begitu. Ya. Tapi kalau pakai jumper ketika di sini ada short di area ini, ya di area jalur PR133 di pin di output separator, maka jalur sebelum ini, jalur sini juga ikut kena dampak. Nah, ada dampak, Pak ya. Gitu. Kalau di sini masih kefilter oleh dioda. Begitu. Ya. Paham maksud saya? Ini adalah Paham, Pak. cara cuman istilahnya asal nyala gitu kan. Tapi efeknya Ya, asal nyala. Charging gitu kan. Ya, nggak bisa ngecas, Pak. Ya. Ya, kenapa nggak bisa charging? Karena fungsi power selectornya nggak ada. Mau dipasang dari baterai terpasang, mestinya kan kalau baterai terpasang dan adaptor dicolokkan, itu listrik listrik dipilih dari baterai sebagai main power atau sumber listrik utamanya. Begitu, dari baterai. Kenapa bukan ada adaptor? Karena adaptor itu fungsinya untuk charging, begitu. Adaptor itu kalau dicolok fungsinya buat charging, kecuali kalau tidak ada baterai, maka sumber tegangan utamanya ya dari adaptor. Kalau baterainya nggak ada. Tapi kalau ada baterai, maka sumber tegangan utamanya dari baterai. Maka listrik dari sini, dari PA2, dari adaptor tidak bisa nyebrang ke sini, gitu. Karena fungsinya untuk charging. Nah, ini skemanya. Fungsinya untuk charging, maka listrik yang akan digunakan adalah yang dari sini. Nih. Dari PA1 lewat PL6 ya, dari adaptor ke sini, ke charging dia lari. Iya. Nah, ke sini masuk ke DC-in. Sementara yang ke sini di sini mentok 19 volt. Nggak bisa nyebrang ke sana, iya, karena PQ38 tidak akan aktif. 19 volt mentok sampai sini doang. Begitu, tidak bisa nyebrang ke sini, ya. Sementara output separatornya pin ini dapatnya dari baterai langsung, gitu. Karena dari sini portalnya ditutup, nggak aktif dia.
Power selector PA1. Begitu ya. Ya. Oke. Saya pernah yang dapat ini dulu. Tapi saya ceritanya gini ke konsumen. Ini bisa saya usahakan, bisa saya akalin, bisa hidup tapi nggak bisa charging, nggak apa-apa Pak. Ya udah ya, saya sampai kelewatan 650.000. Langsung sini. Daripada saya mumet. Soalnya kebetulan Tapi ya. tapi sebenarnya IC chargingnya yang rusak atau gimana? Iya, Ya, IC apa enggak? charging seringan IC charging. Sebetulnya IC chargingnya rusak. Kenapa? Karena menggunakan MOSFET penyeberangannya N-channel, artinya active high. Channel ya. Nah, Active gate-nya di drive oleh IC charging begitu. Iya. Berhubung IC-nya nggak ada. Nah, berhubung Itu saya lah berjalan pintas. pengen cepat gajian ya, nunggu IC charging lama gitu loh ya. Pesan dari Pontianak, pesan dari Medan gitu kan, atau dari Tanjung Pinang. Kan lama tuh datangnya gitu. Saya keburu Iya. harus bayar angsuran umpamanya. Ya udah, ini bisa hidup tapi nggak bisa charging. Besok juga selesai, gimana? Nggak apa-apa Pak, yang penting Iya. gitu kan. Nah, dia kan Tapi- gembira. Ya saya juga gembira, langsung dibayar. Iya. Kalau contoh Pak, contoh nih, pakai kan posisi kayak tadi tuh yang ambil jalan pintasnya, terus mungkin sebulan kemudian mau dibalikin lagi biar baterainya bisa normal, bisa ya? Artinya langsung diganti aja si chargingnya. Iya, bisa. Nanti kena cas lagi dia. Iya. Pengen normal ya, karena saya tuh harus analisis kembali dan harus menyiapkan spare part. Paling ada biaya tambahan 50% dari biaya servis biasa normalnya. Contoh kemarin udah bayar 650.000 ya, tambah 300 gitu. Iya. Lumayan Pak ya. Tapi baterainya beda. Eh, Kalau baterainya ternyata rusak ya harus sama baterai, karena baterai itu termasuk jual part. Oh iya. Apalagi baterai yang slot luar ya. Kalau baterai tanam itu Iya. jual baterai plus jasa, karena tidak bisa dipasangkan oleh orang awam. Gitu. Jadi hitung-hitungannya kalau ada yang misalkan baterainya udah rusak, minta tolong ke kita ganti baterai, Anda jelaskan harga baterainya umpamanya kita dapat dari sononya 350.000 gitu kan. Nah, kita kasih harga baterainya jadi 450.000 kan gitu ya. Nah, 450.000 dari baterai kita ada laba 100.000. Laba itu Iya. kotor dikurangi ongkir gitu loh. Ongkirnya umpamanya 25.000, berarti kan laba baterai cuma 75.000. Ketika konsumen cek harga online, wah beda dikit lah, wajar lah ngambil laba 100.000 kotor kan gitu. Iya. Nah, cas lagi jasanya 100.000 gitu. Kalau pengen 450.000 silahkan pasang sendiri, resiko sendiri kan gitu, tinggal bilang gitu doang kan. Susah toh. Pasang sendiri, resiko sendiri gitu ya. Nah, iya gitu Nggak kan. berani tetapan dia masuk. Nah, kalau misalkan YouTube ya Pak. gimana? Nah, korban YouTube. Ya, iya biasanya seperti itu Pak, di online juga cuma segini gitu kan. Kata YouTube juga cuma ganti ininya gitu. Ini saya pernah nih ada cerita ya, karena ini sesinya sesi santai. Mudah-mudahan nggak kepotong nih cerita saya. Iya. Ini dulu ada orang kantoran lah. Saya lihat dari stylenya kayak orang kantoran, kayak pejabat gitu. Dan nge-WA saya, lihat dari Google mungkin. Lalu datang ke workshop saya, gitu kan. Dia langsung memvonis sesuai dengan arahan dari YouTube. Pak, kata YouTube ininya yang rusak katanya. PR133. Gitu kan. Kata YouTube ini yang rusak Pak. Saya tanya, Bapak percaya ke YouTube atau percaya saya? Kalau Bapak percaya ke YouTube, itu alat-alat saya ada. Silakan ganti sendiri boleh. Gratis nggak usah bayar. Ya. Atau Bapak misalkan nyuruh saya cuma gantiin ini aja. Oke, saya gantiin, tapi saya nggak jamin hidup. Ya. Jasa pasangnya 25.000 nggak masalah. Air besar banyak. Di bobo bahan banyak air besar. Air besar itu tanpa hambatan. Jarang rusak sih. Iya. Hambatannya itu jarang rusak di air besar. Jarang. Ketika saya buzzer, ya, ketika saya buzzer di air besar itu tidak bunyi, artinya tidak short di sini, gitu loh. Justru shortnya di sini, di area ini, sebelum paket 38, begitu.
Artinya komponen yang rusaknya dekat jack power. Begitu kan? Area ini aja. Iya, Pak. Iya, Oke. sebelum. Tapi saya nggak kasih tahu dulu komponen mana yang rusak, ya, sama orang itu karena orangnya pinter. Kalau saya kasih tahu dia nggak mau bayar, dia nggak bakal jadi nyapis. Oh Pak, nanti aja dulu Pak, karena saya uangnya nggak ada, umpamanya, ya. Nanti Kamu udah dia tahu ya. lihat sendiri Pak, dia lebih baik ngemodal beli solder dengan modal nyari cara eksekusinya ya, jadi di YouTube banyak, begitu kan? Yang mahal itu analisisnya dan pengalaman. Hitungan detik saya bisa mengetahui bahwa Jenner ini jebol gitu kan, gitu. Ketika dibajar di sini bunyi, karena nggak ada lagi komponen ya, waktu itu bukan kuanta tapi komponennya nggak ada lagi setelah jack power ada Jenner. Oh ini nih kemungkinan, gitu kan? Nggak usah pakai injek-injekan, komponennya nggak ada lagi sebelum penyeberangan, cuma Jenner doang, gitu kan? Iya. Gitu. Tapi saya nggak kasih tahu dulu. Lalu dia tanya, Pak, berapa biayanya? Kalau ini biayanya paling kena 600, Pak. Karena apa namanya? Ini masih termasuknya laptop jadul, ya. Terus sekelas Intel Celeron yang 14 in ya. Itu Intel Pentium kalau nggak salah. Mereknya Acer. Aduh, Pak, mahal banget ya. Nah, pada saat itu saya lagi butuh-butuh duit tuh. Ya. Saya butuh duit. Dia bilang, Pak Santo bisa nggak kalau 300.000? Udah Pak, tapi Bapak jangan banyak omong keluar, saya bilang. Ya, udah taruh uangnya di sana. Tungguin. Lah, nggak lebih dari 5 menit karena dia yang dibawa cuma motherboardnya doang ke sini, gitu kan? Iya. Langsung saya angkat Jennernya, malah saya ganti bukan dengan Jenner malah. Saya digantinya dengan dioda biasa aja. Tapi dibalik Pak ya. Gak masalah, bahkan nggak diganti pun dia laptop hidup loh. Karena Jenner Tapi dibalik ya Pak ya, dioda biasanya. enggak Arah ke atas ya Pak. Enggak dibalik, harus ke atas tetap. Kalau Tetap ke kebalik atas, ya. listriknya lari ke ground. Lari ke ground, iya. Kalaupun nggak diganti juga laptop hidup, tapi saya ganti. Ya, saya ganti. Alah, oh, Pak, udah diganti. Yang ini kita bukan yang ini, kata saya. Udah nyala. Apa analisisnya kok ke Zener langsung Pak, nggak ke kapasitor sebelumnya atau setelahnya? Kan saya udah bilang. Begitu. Udah atas Skemanya poin bukan kan? kuanta. Skemanya bukan kuanta. Ini ada motherboard ya, yang setelah jack power nggak ada kapasitor yang lain, nggak ada kapasitor, cuman ada jack power gitu. Oh, cuman Zener di. Zener aja ya. Tapi kalau di skema ini bisa juga kapasitor juga kan? Ya kalau di Bisa. skema ini bisa, banyak kemungkinan ini bisa. Ada kapasitor ada 4. Bisa jebol, loh. Ya. Kalau ini jebol kan nanti ke 0, jadi 0 volt. Ke ground semua larinya. Begitu. Itu pengalaman ya, pengalaman. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, saya berikan tuh dalam hal-hal yang urgensi. Urgensi keuangan, saya butuh duit, ya. Dia pengen itu nyala gitu loh, ya. Ya, itu kan mudah gitu loh menurut kita karena kita udah pengalaman dan tahu ilmunya, alatnya ada gitu. Iya, kan. Pak. 300.000, 5 menit juga enggak kan, dapat 300.000 siapa yang enggak mau? Iya. Iya. Tapi saya biasanya gini Pak, kalau ada short 19 volt itu biasanya saya pisah dulu. Maksudnya blok sebelum PR133 itu atau setelah PR133. Biasanya saya lepas dulu gitu Pak. Itu benar apa enggak Pak? Kayak cara gitu. Yang dilepas itu adalah jalur-jalur yang ke chipnya. Begitu. Itu fungsinya untuk pengamanan. Ya. Contoh, misalkan jalur yang ke chip yang dilepasnya, misalkan pelilitannya. Ya, di regulator ini, yang ini. Nah, ini mesti dilepas dulu kalau mau injek gitu loh. Injek tegangan 19 volt. Kalau 19 Pak, 19 volt pun ya harus dilepas ya Pak yang PN. Harus dilepas. Iya. Kenapa harus VN-nya dilepas? Vicor. VN-nya Karena Vicor. ini takutnya nanti misalkan terjadi jebolnya di sini, Vicornya kena nanti ketika injek gitu loh. Ya. Oh, takutnya fat yang atas itu ya Pak ya. Yang jebol. Oh. Kenapa itu harus dilepas? PL-nya ya yang ke jalur chip itu atau ke prosesor ya harus dilepas. Karena untuk mengamankan ketika kita eksekusi injek begitu.
Kalau udah diamankan, Anda mau kasih tegangan sampai 19 volt juga nggak masalah karena di jalur 19 volt gitu kan. Hanya Iya, pertanyaannya Pak. ampernya kuat nggak power supply-nya. Karena 119 volt yang full ya, itu 2 volt aja ampernya udah gede. Ya. Baru 2 volt, 0, sekian aja ampernya udah naik gitu kan. Iya. Karena dia ngalirnya ke ground, tidak ada hambatan sama sekali kalau jebol. Yang ke PL RAM itu nggak usah dicabut ya Pak? Kalau yang PL ke RAM itu tergantung feeling kita ya. Tergantung feeling kita. Kalau memang misalkan RAM-nya bisa dicopot yang offboard ya, RAM offboard yang ada slotnya, itu kan tinggal dicabut aja RAM-nya kan aman. Ya. Oh iya. Onboard gitu kan. Kalau onboard ya Ya. mungkin saja. Itu untuk lebih pengamanan. Biar nanti ketika injek penyebaran listrik itu nggak kemana-mana gitu kan. Takutnya kan ada yang short di pad ya, di mousepad yang atas, misalkan di regulator 1,5 volt yang shortnya di sana, tapi jarang sih ya, jarang yang short di mousepad regulator 1,5 volt, jarang. Yang seringnya tuh di chip. Chip ya Iya, Pak ya. sering Iya, Kalau di- kalau di- kalau untuk blok 35 Pak, PL-nya ya diambil juga. oh nggak perlu lah itu, nggak perlu Nggak perlu Pak ya. karena injek tegangan itu apalagi short 19 volt, saya tidak pernah lebih dari 3 volt. Itu udah panas itu yang shortnya. Baru 2 volt juga udah panas gitu. Iya. Jarang lebih dari 3 volt. Kenapa? Karena imaknya juga udah nggak nyampe, udah lebih malah gede. Saya pernah It- sampai 10 volt, Pak, baru kelihatan. Baru ampernya naik. Ya itu kan tergantung daripada shotnya. Karena shot ada yang lembut, ya udah sekian volt juga nggak ada yang panas gitu loh. Ya Iya. terpaksa kita naikkan lagi gitu kan untuk mencarinya kan gitu. Kalau yang FET blok 35 itu yang dari titik 19 volt itu, kalau seandainya jebol itu nanti apakah bisa ke IC 35 ya? Ya bisa lah, Bisa Pak. bisa. Yang FET atasnya itu. Ya, ini bisa Nah, itu. ngefek. Karena ini kan PIN masuk itu. iya, Kaki 5 itu. ini kan 19 volt ya. Iya. Ini short ya, ini jebol ya. Ini kan bisa sini jebol ya, ke apa? Ke PO-nya IC. bisa terdampak IC ya. ya. Gitu. Terdampak karena di dalam IC itu kan ada banyak transistor. Ada transistor, ada resistor, itu banyak di dalam IC itu. Berarti ini nanti kemungkinan banyak malah Pak ya. Bisa ke IC, bisa ke mana ini BIOS apa itu. Ke Ya, RTC. betul, betul. Kenapa? Karena 3 PPC itu banyak digunakan, begitu. Iya. SIO juga bisa terdampak. Pak, Kan? kalau IC ini dicopot, nggak boleh dicolok, nggak boleh dikasih tegangan 19 volt kan, Pak? Kalau belum dipasang. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh kan? Berlaku untuk semua IC apa? Cuman ini Berlaku aja. untuk semua motherboard. Ya, IC regulator ketika tidak dipasang tidak boleh dicolok tegangan. Yang boleh diberi colok tegangan itu IC device. Walaupun IC device tidak terpasang, laptop itu bisa nyala normal. Oh, kayak sound, kayak Ya, eh, kayak IC audio, USB, IC MOSFET, USB. USB. Wi-Fi. Itu nggak dipasang IC audio juga kan laptop bisa hidup. Iya. Begitu ya, Iskandar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Budi, Ismail Iya, lagi Pak. konsumen kayaknya tuh, lagi melayani cuan. Ya. Oke, silakan Iya. itu nanti tugasnya dikerjakan. Saya udah mulai serak gini nih, ya. Tugasnya Iya, Pak. dikerjakan, nanti hasil kerjaan tugasnya dikirim japri aja ke saya, ya. Kalau saya udah Iya, dikasih checklist hijau, ya, berarti udah oke. Kalau saya ada komentar-komentar lain, berarti itu lagi diluruskan, kayak kemarin yang kebalik pasang pola, ya, atau saya. bikin simbolnya
simbol sendiri gitu kan. Biar kayak payung Pak, jadi tidak menampung Biar air. nampung arus. Nanti naik penuh biar dikeluarkan. Makanya saya periksa nih, Budi nih kayaknya lagi ngetes ketelitian saya kayaknya nih. Kalau saya nggak koreksi, berarti saya tidak perhatian, gitu kan? Iya, Pak. Tak perhatian berarti sayang gitu ya Pak. Iya, berarti asal checklist aja berarti kan saya nggak perhatian. Kalau peserta kursus mesti saya periksa, ya, baik kelas online Iya, atau Pak. apalagi kelas offline. Kelas offline itu lebih ketat periksaan saya, ya. Hmm. Ada timah dikit aja nempel ke kaki yang berbeda itu suruh balikan lagi. Atau ada kaki yang malah jadi bengkok, misalkan kaki sio, ya, ketika praktek eksekusi sio jadi bengkok itu suruh latihan lagi. Gitu. Kalau kelas online tidak terlalu seperti itu. Kalau pemasangan siap bagusan pakai apa, Pak? Solder apa blower? Pakai solder. Solder ya. Pemasangannya solder, kalau angkatnya pakai blower. Angkat pakai solder susah. Itu kenapa, Pak? Kalau pakai pemasangannya kok pakai solder? Biar nggak rusak ICO-nya. Betul, ya, karena Iya. kalau di blower kan punggung IC sio itu kena blower. Panas. Iya, Kalau kelamaan kena blower, IC sebagus apapun bisa jadi rusak. bisa rusak. Makanya itulah fungsinya plug. Komponen tidak boleh sampai kering. Maka ketika kering, plugnya tambah. Kering, plugnya tambah. Sampai timahnya meleleh. Begitu. Makanya ketika pemasangan IC sio, saya tidak pernah menggunakan blower. Saya selalu menggunakan solder. Kalau ngangkatnya pakai blower. Ya. Dikunci pojok-pojoknya itu, Pak. Betul. Udah nonton toh video saya? Belum, Pak. Belum. Nah, itu ada di video saya tuh. Angkat pasang IC sio di YouTube. Oh iya. Iya, Pak. Ada, itu dikunci pojok-pojoknya ya. Biar diam dulu gitu. Ya. Itu kalau apa itu, Pak? Masangnya itu kalau pakai solder itu biar enak itu pakai pisau apa sing runcing, Pak? Yang bambu runcing, yang tapal kuda. Jangan yang pisau. Karena kalau yang runcing, bambu runcing itu kan ujungnya kan oval. Kalau yang pisau kan agak ini ya, agak tajam. Takutnya malah mengait ininya apa? Kakinya kekait gitu. Beda. Terus kalau yang tapal kuda itu kan bisa menyerap timah dia. Nanti timah-timahnya nempel ke apa namanya? Ke mata soldernya. Mata soldernya. Nah, kalau tapal kuda yang tumpul kayak tapal kuda itu, Pak, ya. Iya, Bukan kayak yang bambu runcing runcing. lancip ya. Bambu runcing dia. Istilahnya bambu runcing atau tapal kuda istilahnya. Itu kan ada yang bulat, Pak, kayak tumpul terus satunya kan runcing gitu. Terus pisau satunya. Ya, itu yang menggunakannya yang ini, yang bambu runcing. Yang bambu runcing atau tapal kuda istilahnya. Lihat di Mas Abimanyu aja, Bang Budi. Banyak situ kok. Contoh mata itu, mata solder. Tapal kuda. Coba di Google juga banyak tuh, mata solder yang bambu runcing. Ketik aja. Oh. Atau tapal kuda istilahnya, pakai yang itu. Nah, kalau di akhir nanti itu kan disolder terakhir ya, di ujung di sini, di ujungnya agak susah. Itu gini, seret sesuai jalur kakinya. Pakai plug gitu. Kalau masih tetap susah banget pakai solder wick gitu. Ya. Finishingnya itu, Pak, ya. Ya, finishingnya solder wick. Solder wick langsung itu bersih. Ya. Cuman saya ke yang kursus, apalagi yang expert itu ilmu solder itu nggak dikasihkan dulu. Mereka biar anteng nyolder IC sio. Gitu. Karena yang saya latih adalah ketekunan dan kesabaran, begitu, dan ketelitian. Kalau langsung dikasih ilmu solder wick, nanti dia malas-malasan. Jadi ilmu ketabahan, ketekunan, kesabarannya nggak dapat gitu. Kadang ada peserta kursus yang expert tuh, seharian pasang IC sio nggak selesai. Atau solder IC sio aja nggak selesai, bahkan sampai bengkok, kayaknya dia udah kesel. Dari jam 8 pagi sampai asar itu nggak kelar. Aduh, Pak, ini saya setengah mati katanya. Gitu. Lalu saya kasihkan contohnya. Pak, ini contohnya seperti ini. Saya ulangi lagi contohnya.
Lalu ketika dia dapat ilmunya, ya, baru dia, oh ternyata gini ya caranya Pak, gitu. Saya udah ketemu Pak kuncinya caranya, ya udah, lulus gitu, kayak gitu. Pasangnya Pak ya. Ya makanya di motherboard saya tuh, motherboard bahan tuh banyak yang rusak-rusak IC-nya tuh. Ya dipakai latihan sampai yang Itu kan. khusus. Ya. Sampai yang pada bengkok-bengkok gitu kan, udah pokoknya ngeri deh, ya. Ya akhirnya efeknya saya harus nyari lagi bahan buat teman-teman. Karena teman-teman kalau yang udah lada yang udah kotor banget dengan plug itu udah males tuh dipakai latihannya. Nyari lagi yang bersih gitu loh. Yang masih utuh kan gitu. Pak, Iya. untuk tegangan sinyal itu kalau istilahnya kalau selain dari firmware-nya bisa juga dari SIO-nya Pak ya? Bisa juga IC-nya. Bisa juga dari SIO. Kalau ini Pak, gate di PQ 17 itu mesti 0 ya Pak ya, yang di bawah. Cuman yang ada di gate atas ini Pak. Yang mana? Yang tadi yang misal di IC 35 tadi. Ini? Nah, itu. Ya. PQ 17 itu di kaki 4 itu diukur itu mesti 0 ya Pak ya. Enggak mesti 0. Ini 3 pol, 0 pol, 3 pol, 0 pol. Gitu. Di atas pun sama ya Pak? Sama, 3 pol, 0 pol, 3 pol, 0 pol. Kenapa? 3 pol, 0 pol, 3 pol, 0 pol. Karena untuk mengaktifkan PQ 13. Tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Begitu. Ya. Seperti di modul yang saya bahas di bab lilitan ini. Itulah yang dimaksud dengan gelombang kotak. Begitu. Itu berlaku di V-core juga Pak ya? V-core juga. Berlaku di semua regulator switching. Ini kan yang dimaksud dengan ketika kontak 12 volt, ketika lepas 0 volt, kontak 12 volt, 0 volt, kan gitu. Iya. Lepas 0 volt. Nah, karena ada lilitan, maka menjadinya gelombang sinus, begitu loh. Jadi 12 0 12 0 ya, 12 0 gitu. iya, jadi Oh iya. ketika Iya. dia mau 12 volt nggak nyampe karena Nggak keburu nyampe. putus gitu loh transistornya. Mau 0 volt juga nggak nyampe karena keburu nyambung lagi. Maka hasil Iya, akhirnya tahu. adalah 3 volt. Disebutnya nama sinyalnya 3 pi PCU begitu. Oh iya. Ibaratnya di atas ini 12 volt ini ibaratnya dari tegangan baterai Pak ya itu. Ya, ini contohnya berarti dari baterai yang Tegangan baterai ya. 12 volt terus nanti 12, jadi 0 12 0 12 0 Ya. terus akhirnya dia keluarnya di Ya. phase itu yang dari pin IC phase itu keluar 3 volt itu Pak. Betul sekali. Itu berarti Luar biasa. dia kalau tergantung juga sama IC-nya pace-nya berapa ya Pak itu dia. Ya, Biar tergantung keluar IC-nya, iya. Karena IC itu yang mengatur frekuensi waktunya. Begitu. Berarti Kalau dia ngirim ke IC baru mengeluarkan lagi gitu Pak IC-nya. IC itu mendrive gate-nya, ya. IC itu mendrive gate-nya. Ya, gate MOSFET switching tadi. Gitu. 3 volt, Berarti 3 voltnya 3 volt. memang sudah berarti 3 voltnya memang sudah ada dari IC-nya Pak ya? Yang 3 volt itunya yang ada IC-nya itu dari 3 volt LDO itu langsung dikeluarkan oleh IC gitu kan. Oh, dari IC ya. Kalau 3 volt yang untuk ke gate itu dikeluarkan oleh IC, jadi keluarnya 3 volt, 0 volt, 3 volt, 0 volt dari IC-nya gitu. Untuk mendrive gate-nya supaya terjadi ini putus nyambung, maka hasil daripada switching-nya jadilah keluar yang tadi mah 3